Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Aku suka bakatmu, kata Lu Chongzi dengan sungguh-sungguh, saya telah mengundang Anda untuk menjadi tetua kehormatan lautan pembentukan jiwa di kedua kehidupan, mengapa kamu harus menjadi musuhku? Hatiku tertuju pada bulan yang cerah, tetapi bulan yang cerah bersinar di parit, dia menghela nafas. Bersinar adikmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada wanita jalang sepertimu. Yunxiao memarahi, beri aku cara untuk memasuki dunia iblis. Ketika Yunxiao melihat bahwa tidak mungkin menyelamatkan Yang Di dan yang lainnya, dia berpikir untuk memasuki dunia iblis. Lu Chongzi mengerutkan kening dan berpikir keras, dia ingin membodohi pria itu, tetapi dia berpikir bahwa pria di depannya juga sangat cerdas, peluang menang terlalu rendah jika dia mencoba bermain trik di bawah matanya, jika dia membuatnya marah, dialah yang menderita dalam situasi ini. Maukah kamu membiarkanku pergi jika aku memberitahumu cara untuk masuk? Tanyanya jujur. Ya, kata Yunxiao sambil mengangguk. Baiklah, Lu Chongzi cukup lugas, dia berkata, begitu orang biasa menyentuh tembok batas, dia pasti akan hancur berkeping-keping, tetapi karena orang-orang dari dunia iblis dapat melintasi batas untuk datang ke sini, kita juga bisa melewatinya, aku akan mengajarimu teknik rahasia sekarang. Cahaya hitam berkedip di antara alisnya, dan kekuatan spiritual samar menyebar. Yunxiao memindai pesan itu dengan indera ilahinya, dan mereka berdua segera saling mengirim pesan melalui udara. Setelah hening beberapa saat, mereka tahu bahwa itu benar. Kamu bisa melepaskanku sekarang, kata Lu Chongzi dingin. Tersesat. Petik 2. Mati. Yunxiao berteriak dingin saat dia menekan pedangnya, seluruh tubuhnya ditutupi cahaya putih dewa penyihir saat dia berteleportasi, hanya menyisakan riak kosong yang menyebar di depan Lu Chongzi. Lu Chongzi gemetar karena marah, dan akhirnya, semua amarahnya meledak, dia menyatukan kedua tongkat itu dan menyerang. Yunxiao muncul kembali ribuan kaki jauhnya, dan begitu dia melakukannya, sejumlah besar pembudidaya jahat dan seniman bela diri bergegas. Yunxiao juga dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, dan dia tidak punya banyak energi untuk disia-siakan pada hal-hal ini. Dengan sapuan pedangnya, dia membuat ratusan perubahan di udara dan memenggal kepala para pembudidaya jahat ini. Kemudian, pentungan emas dan perak bergegas mendekat dan membunuh sejumlah besar dari mereka. Sementara itu, Yunxiao telah mundur lagi, menjauh dari Lu Chongzi. Sampah! Kamu sampah! Cepat bunuh mereka semua! Mati! Lu Chongzi meraung saat dia menyerbu ke dalam formasi dengan tongkat gandanya, membunuh beberapa anggota Liga Bela Diri Surgawi dengan beberapa serangan biasa. Pada saat ini, Hao Feng juga telah memimpin 70 orang aneh di luar sumur ke dalam pertempuran, jumlah pembudidaya iblis segera berkurang. Melihat situasinya tidak baik, Lu Chongzi mendengus dingin dan berbalik untuk kembali ke tembok daerah. Beberapa ahli dari alam seni bela diri surgawi telah memperhatikannya, melihat dia hendak melarikan diri, mereka segera berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan mengejarnya. Namun, pada saat yang sama, sejumlah besar pembudidaya iblis yang telah mereka tahan juga bergerak dan menjebak mereka lagi. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan kamu masih ingin menahanku. Lu Chongzi tertawa, jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi. Dia melangkah menuju tembok daerah, tangannya terus membentuk segel tangan saat ki iblis melonjak dari tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi bola hitam dan perlahan bergabung ke dalamnya. Meskipun semua orang marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan, seperti yang dikatakan Lu Chongzi, mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, jadi mereka tidak punya energi untuk peduli tentang ini. Pada saat ini, banyak wajah dan tubuh masih muncul di tembok daerah, mereka semua merembes keluar, beberapa keberadaan seperti manusia akhirnya keluar dari tembok daerah, mereka tertawa terbahak-bahak sebelum menyerbu ke medan perang. Roh berbentuk manusia semacam ini adalah keberadaan antara 10 penjuru roh jahat dan Raja Iblis, namun, setelah keluar, itu ditekan oleh kekuatan alam dan dengan cepat hancur berkeping-keping.
Tapi itu masih tidak bisa menghentikan sejumlah besar iblis di tembok daerah untuk meremas. Mereka tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka masih keluar tanpa ragu-ragu. Pertempuran di sumur iblis kuno telah mencapai titik memutih. Semua ahli dari alam seni bela diri surgawi berwajah pucat, dengan sedikit kecemasan. Sekarang Lu Chongzi telah melarikan diri, pertempuran menjadi tidak ada artinya. Seniman bela diri jahat ini ditinggalkan begitu saja. Lu Chongzi sama sekali tidak menganggap mereka serius, dan orang-orang yang ditinggalkan ini telah membunuh lebih dari setengah teman mereka, mengurangi kekuatan mereka. Setelah beberapa jam, semua pembudidaya iblis akhirnya terbunuh. Setelah pembudidaya iblis meninggal, mereka berubah menjadi ki iblis murni dan tersebar di udara. Itu sangat tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Sejumlah besar luka seniman bela diri terinfeksi, dan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kultivasi iblis. Semuanya, masuk ke penghalang. Seruling Lingmu segera membuka penghalang, membubarkan iblis ki. Penghalang itu lebarnya beberapa ribu kaki, memungkinkan semua orang untuk masuk dan memulihkan diri. Lebih dari setengah yang terluka masuk, hanya menyisakan 60 orang. Ekspresi semua orang jelek, dan mata mereka seperti ikan mati. Lebih banyak paku atau tenem manusia adalah Kilea, bahkan komandan tertinggi, Ye Nantian, ditangkap dan dibawa ke dunia iblis. Ini adalah hasil dari pertempuran pertama, menyebabkan tangan dan kaki semua orang menjadi dingin, seolah-olah sebuah batu besar menekan dada mereka. Yun Xiao juga sangat marah, ditambah dengan kelelahan dan luka-lukanya, dia memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya pucat seperti kertas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tubuh Benting Feng gemetar, dia juga berlumuran darah, dan punggungnya berantakan berdarah seolah-olah seseorang telah merobek sepotong daging darinya, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Ayo kembali dulu, kata Ling Mudi, tidak ada gunanya tinggal di sini lagi, mari kita kembali dan menyelesaikan semuanya terlebih dahulu, lalu kita akan memikirkan tindakan balasan. Kembali, lalu bagaimana dengan Raja Surgawi? Benting Feng tercengang, apa hasil dari pertempuran ini? Apakah Anda akan kembali dengan ekor di antara kedua kaki Anda? Ketiga pertanyaan itu membuat semua orang merasa malu, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan beberapa bahkan menundukkan kepala. Meskipun kami menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, kami memang menang, kata Ling Mudi. Lu Chongzi dan Raja Iblis telah melarikan diri, semua pembudidaya iblis telah terbunuh, laut formasi jiwa telah diambil, dan sumur iblis kuno telah diambil. Bukankah ini hasilnya? Semua orang memikirkannya dan setuju. Penampilan sedih mereka segera menjadi sedikit lebih bersemangat, meski sedikit tragis, tetap ada hasil. Ling Mudi memandang Benting Feng dan berkata, bukankah tujuan kita sebelumnya adalah untuk menjatuhkan lautan formasi jiwa dan membunuh semua pembudidaya jahat? Sekarang, hanya Lu Chongzi yang lolos, dan yang lainnya telah direalisasikan. Benting Feng berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, bahkan jika dia menang, dia tidak akan bahagia. Hao Feng berkata dengan suara yang dalam, kembali adalah hal yang benar untuk dilakukan, kita tidak bisa pergi ke dunia iblis untuk menyelamatkan kamu nantian sekarang, bahkan jika dia bisa menemukan cara rahasia untuk masuk, dia tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkan Ye Nantian. Dia hanya bisa menarik pasukannya untuk sementara dan melaporkan masalah ini kepada Tuan Ulau, menyerahkan sisanya kepada Tuan Pulau untuk membuat keputusan. Yang saya khawatirkan sekarang adalah sumur iblis kuno, meskipun kami telah menurunkannya untuk saat ini, retakan masih ada, akan sulit untuk menyegelnya dengan kekuatan kita. Mengapa kita tidak mengirim seseorang untuk menjaganya? Benting Feng bertanya. Kalau begitu kita harus mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik sejati untuk menjaga tempat itu. Jika tidak, jika beberapa orang seperti Lu Chongzi datang, retakan itu akan hilang lagi. Menurut pendapat saya, setidaknya harus ada 5 prajurit alam kosong untuk menjaga tempat itu. Jika kita menyerang makhluk iblis saat ia meninggalkan tembok batas, kita harus aman. Ini akan sulit. Benting Feng menggelengkan kepalanya. Yang paling penting sekarang adalah bahwa semua pembangkit tenaga listrik terluka parah dan harus kembali ke ranah seni bela diri surgawi untuk memulihkan diri. Mereka tidak akan pulih dalam waktu singkat, kecuali mereka dapat mengirim 5 pembangkit tenaga listrik alam kosong lainnya, tetapi pada saat ini, tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik alam kosong di dunia.
Suasana tiba-tiba jatuh ke titik terendah, dan semua orang merasa sedih. Jika mereka tidak bisa mengirim seseorang untuk menjaga sumur iblis kuno, itu akan segera diambil oleh monster, maka makna dari pertempuran ini akan hilang, dan semua rekan mereka akan mati dengan. Jangan berkecil hati, kata Ling Mudi tiba-tiba, saya punya item yang bisa menyegel tempat ini, setidaknya, itu bisa menyegelnya untuk sementara waktu. Oh, bolehkah saya tahu apa itu? Hao Feng bertanya dengan heran, bagaimanapun, Ling Mudi sama kuatnya dengan Ye Qingyu. Ling Mudi dengan santai mengeluarkan sebuah item, itu adalah jimat emas yang panjangnya setengah kaki, dia memegangnya di tangannya dan berkata, item ini disebut, jimat Istana Ilahi 9 Atas. Dalam sekejap, ki iblis yang memenuhi langit menyebar, sejumlah besar karakter terbang dari jimat dan berputar di langit, akhirnya, mereka mengembun menjadi susunan dan menekan ke arah tembok regional. Semua cahaya keemasan berkedip 100 kaki jauhnya dari tembok daerah dan menghilang. Setelah semua ini dilakukan, seolah-olah tidak ada yang terjadi, kebanyakan orang tidak dapat mendeteksi perubahan apapun. Tapi, Yun Xiao bisa dengan jelas merasakan bahwa itu ada rintangan tambahan di depan tembok regional, dan energi iblis yang meluap terputus oleh kekuatan jimat Istana Ilahi 9 Atas. Apa? Ben Ting Feng terkejut, jika kita menyegel celahnya, kita tidak bisa menyelamatkan Tuan Ye Nantian. Sulit untuk memiliki kedua sisi, bahkan jika Ye Nantian ada di sini, dia masih akan memilih untuk menutup celahnya. Kata Hao Feng, jangan terlalu sedih, kata Ling Mudi, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di militer, selain itu, kami menang kali ini, 100.000 tahun yang lalu, dalam beberapa pertempuran pertama dengan alam iblis, mereka kalah lebih menyedihkan, tetapi pada akhirnya, alam bela diri surgawi masih menang, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kembali dan memulihkan diri, memulihkan dan membangun kekuatan kita untuk pertempuran berikutnya. Ekspresi Hao Feng serius saat dia berkata, itu benar, kita belum cukup kuat, kita harus lebih kuat. Matanya tertuju pada Yun Xiao saat dia berkata, Tuan Aliansi Yun, bagaimana dengan 10 aturan? Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya mengerti, mulai hari ini, wilayah Yanwu akan terbuka untuk pulau pemisahan misterius, siapapun yang ingin bertarung melawan iblis dapat memasuki wilayah Yanwu untuk berkultivasi bahkan jika mereka tidak bergabung dengan aliansi bela diri surgawi. Petik 2. Pertempuran ini juga membuatnya merasakan urgensi yang luar biasa, jika dia terus memonopoli sumber daya dan menjadi musuh dengan kekuatan dunia, dia tidak bisa lagi beradaptasi dengan situasi. Mata Hao Feng berkedip dengan cahaya dingin saat dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Semuanya, ikutlah denganku ke Yanwu dan pahami aturannya. Kalian pergi dulu, aku akan kembali ke pulau pemisahan misterius untuk melaporkan ini kepada Tuan Pulau. Kata Ben Ting Feng. Bagus sekali, Hao Feng mengangguk. Semua orang dengan cepat menyatukan diri, mereka telah lama acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, hanya saja tragedi itu menyebabkan kepercayaan diri mereka sedikit runtuh, tetapi mereka juga mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Ayo pergi, katanya. Di depan seruling Lingmu, cahaya keemasan muncul di sekitarnya, membelah iblis Qi di depannya, dia memimpin dan terbang keluar dari sumur. Beberapa hari kemudian, pertempuran di sumur iblis kuno mengejutkan dunia, dan lautan formasi jiwa diambil alih oleh alam seni bela diri surgawi, itu menjadi tempat terlarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Yanwu juga telah menjadi inti dari alam bela diri surgawi, untuk memahami 10 aturan, sejumlah besar ahli telah berkumpul dari segala arah, seolah-olah mereka sedang berziarah. Di lembah Deep yang gelap gulita, itu sunyi seperti tanah mati yang tidak akan pernah berubah, tanpa ombak. Melihat ke bawah dari atas lembah yang dalam, Ki iblis yang tak berujung seperti gunung berapi yang tidak aktif, itu sepi air yang tenang dan tidak bisa mengalir sama sekali. Ruang tiba-tiba sedikit berputar, dan sebuah kereta sederhana bolak-balik keluar. Kereta itu memiliki desain yang aneh dan kuno, itu terbuat dari perunggu dan memiliki kepala binatang buas. Kereta itu berbelok sedikit di langit di atas lembah dan kemudian menghilang, langsung memasuki dasar lembah. Setelah tenggelam puluhan ribu kaki, ada cahaya redup yang melayang. Setelah dilihat lebih dekat, dasar lembah ditutupi bubuk emas, yang membentuk ribuan simbol aneh, itu sebenarnya formasi besar. Sebuah bayangan berkedip-kedip di kereta, dan sesosok muncul di sampingnya,
Sosok itu memiliki rambut biru yang sangat menarik perhatian, dan dia mendengus saat dia melirik ke bawah. Dengan lambaian lengan bajunya, kereta itu juga disingkirkan, itu berubah menjadi garis-garis cahaya biru dan terbang ke formasi sebelum menghilang. Pada saat berikutnya, dia berada di aula yang gelap gulita, api hijau menyala di lampu dinding di keempat sisinya, dan ada sosok manusia di bawah cahaya biru. Kamu benar-benar berlama-lama, kami hanya menunggumu. Suara ketidakpuasan datang dari aula, pria itu tinggi dan kekar, sekuat lembu, dengan otot-otot yang menonjol di tubuhnya, dia memiliki rasa estetika yang tinggi dan melirik Lan dengan ketidakpuasan. Karakter utama belum mengucapkan sepatah kata pun, jadi apa yang kamu keluhkan? Biru mencibir, dia melangkah mendekat. Ada total 4 orang di aula, beberapa berdiri dan beberapa duduk, postur mereka santai dan malas, dan mereka melihat ke atas. Pria kekar itu berdiri, kulitnya tertutup pola iblis, hanya melihatnya membuat jantung seseorang berdebar-debar ketakutan. Seorang lelaki tua kurus duduk di sebelah kiri, menyandarkan kepalanya dengan tinjunya, dia hanya duduk tegak ketika biru masuk, semua orang akhirnya di sini. Beberapa dari mereka memalingkan muka dari Lan dan menoleh ke yang lebih tua. Lan menangkupkan tangannya dan berdiri tegak di tengah aula seperti pria kekar itu, dia tersenyum dan berkata, Ji, kamu terlalu pemalu, kamu bahkan mengatur pertemuan yang akan diadakan di lembah iblis kematian ini, Anda ingin kami licik seperti pencuri. Apakah kamu masih memiliki sikap seorang komandan iblis? Bukankah ini untuk benar-benar menghindari orang barbar? Jika dia mengetahui bahwa kita diam-diam bertemu, meskipun aku tidak takut, masalah akan muncul entah dari mana, lebih baik menghindari masalah. Kamu masih sangat berhati-hati dan takut mati, Lan mendengus. Raja Iblis Kekar itu disebut Yan, dan dia berkata dengan hati-hati, itu selalu baik untuk berhati-hati. Blue melambaikan tangannya, terserah Anda, mereka sudah ada di sini, katakan saja apa yang harus Anda katakan. Pintu masuk kedua dunia di tanah barbar telah disegel, kata Ji perlahan dengan ekspresi serius. Apa? 4 orang lainnya semuanya terkejut, dan ekspresi malas mereka tersapu, digantikan oleh keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah informasinya dapat diandalkan? Seorang pria anggun yang setengah berbaring juga duduk tegak, matanya memancarkan lampu hijau dan dia mengungkapkan aura pembunuh. Nama pria itu adalah Gong, dan dia juga salah satu yang mulia iblis. Ekspresi orang lain juga jelek, mereka tahu bahwa Ji Jue tidak akan membawa berita yang belum diverifikasi ke pertemuan itu. Ada juga Raja Iblis yang duduk bersila di udara, dia seperti bayangan, tetapi dia juga membuka matanya dan menatap Moji. Itu benar-benar benar, kata Ji. Astaga, sampah itu, kata Lan dingin, tidak mudah untuk membuka celah, tetapi itu disegel oleh alam seni bela diri surgawi. Kamu telah kehilangan wajah komandan iblis kami. Petik 1. Aku seharusnya tidak membiarkan dia mengatur celah sejak awal, kata Gong dingin, sekarang dia membuat kekacauan besar, aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Masalahnya sekarang bukan menyelesaikan akun, juga bukan pertarungan internal, saya memilih untuk bertemu di sini untuk menghindari kesalahpahaman dan manusia berpikir bahwa kita akan melawannya. Yang paling penting sekarang adalah menghadapi masa depan, dilihat dari fakta bahwa retakan disegel kali ini, kami memiliki masalah dalam memperkirakan kekuatan alam seni bela diri surgawi, mereka jauh lebih kuat dari yang kita kira. Jadi bagaimana jika dia kuat? Selama tidak ada ahli tingkat Saint Devil, kami tidak perlu takut. Pasti tidak ada iblis tingkat suci, tapi harus ada pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi iblis, jadi kita tidak bisa ceroboh di masa depan, celah di wilayah barbar mungkin tidak dapat diandalkan lagi, kita perlu memikirkan cara lain. Lord Demon, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, saya telah mendengar bahwa manusia telah mengelola celah itu untuk waktu yang lama, dan telah mentransplantasikan sejumlah besar lumut ajaib di sana untuk menciptakan lingkungan simulasi, dan itu sangat berhasil, bagaimana dia bisa disegel oleh alam seni bela diri surgawi. Jika alam seni bela diri surgawi memiliki kekuatan seperti itu, kita mungkin tidak dapat melakukannya bahkan jika kita mencoba menemukan cara lain. Inilah alasan mengapa aku mengumpulkan kalian semua di sini hari ini, kata Ji, saya berpikir untuk bekerja sama untuk membuka celah,
dan dengan kekuatan 5 suku, itu akan cukup untuk memaksa membuka lorong dan menyebarkan sejumlah besar makhluk iblis ke alam seni bela diri surga, membalikkan kekuatan alam. Hati Hou Fei dan 3 lainnya bergetar, mereka saling memandang dan mulai merenung. Ini adalah metode yang paling tepat saat ini, kata Ji perlahan, akan merepotkan jika retakan besar lainnya disegel. Ada ratusan celah antara dua dunia, tetapi hanya sedikit yang bisa digunakan, tanya Yan, tapi mana yang dipilih Tuan Ji? Bagian barbarian adalah yang paling menjanjikan, tetapi itu benar-benar tidak mungkin sekarang, kata Ji, saya tidak akan menyembunyikannya dari semua orang, 4 juta li utara gunung Changsuan klan Ji saya, ada sungai Jie, ada retakan yang sangat tersembunyi di sungai dan sudah mulai bermutasi perlahan. Apa? Itu bermutasi. 4 orang lainnya semuanya terkejut, Yan berkata dengan heran, apakah kamu yakin itu bermutasi? Tentu saja, jawab Ji, ini bukan lelucon. Haha, lalu tunggu apa lagi? Yan tertawa, aku akan memilih ini. Ji menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku menemukan retakan ini sejak lama, tapi aku tidak berani memindahkannya, ini karena ada bentuk kehidupan di dunia sungai yang dikenal sebagai dunia yang melahap iblis. 0%. Serangga iblis yang bisa melahap kekuatan dunia. Hou Yi kaget, matanya mengungkapkan ekspresi tidak percaya, dan dia berkata, ini adalah varian yang hanya ada di zaman kuno alam iblis, dikabarkan bahwa ia dapat melahap kekuatan alam dan langsung melakukan perjalanan dari satu alam ke alam lainnya. 3 orang lainnya terkejut, Yan berkata, melahap energi dunia. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Karena kamu dilahirkan di suatu alam, kamu terikat oleh aturan alam. 2 lainnya juga menganggukkan kepala setuju dengan sudut pandang Yan, mereka merasa bahwa pepatah melahap energi dunia terlalu tidak masuk akal. Hou Dao berkata, Fou telah menjadi supremasi iblis baru-baru ini, jadi Fou tahu sangat sedikit tentang sejarah dunia iblis, sejak Tuan Ji menemukan bahwa permaisuri iblis yang melahap alam tidak berani bertindak gegabah, dia harus tahu betapa kuatnya itu. Ji tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, meskipun aku telah hidup lebih dari 1000 tahun, aku telah hidup dengan, sebelum ini, mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan iblis yang melahap dunia, hanya setelah mereka menderita kerugian besar dan belajar dari kematian lebih dari 10 raja iblis, mereka menemukan asal-usulnya, namun, saya masih belum tahu banyak, tolong jelaskan secara rinci, Tuan Hou. Hou mengelus janggutnya dan tersenyum, jadi begitulah adanya, kebetulan saya melihatnya ketika saya membolak-balik buku kuno, iblis pemakan dunia ini adalah makhluk purba yang muncul tidak lama setelah kelahiran dunia iblis, namun, karena memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan dunia, catatan kuno mengatakan bahwa makhluk ini mungkin bukan dari dunia iblis, dan sangat mungkin ia melahap dari dunia lain. Begitu, Ji menghela nafas, kamu telah membuatku kehilangan begitu banyak tentara, kalau begitu, celah di alam dalam kemungkinan besar telah dilahap oleh benda ini. Sangat mungkin, Hou mengangguk. Mengapa benda ini tidak bisa melahap lebih banyak? Ji sangat tertekan, akan lebih baik jika bisa menembus 2 alam. Pasti ada alasannya, gumam Hou, kita bisa pergi dan menyelidiki, tetapi kita harus berhati-hati, dunia melahap iblis ini adalah eksistensi yang bahkan bisa melahap iblis suci, saat kamu menemukan sesuatu yang salah, segera mundur. Iblis melahap suci. 4 yang mulia iblis lainnya semuanya tercengang, mulut mereka terbuka lebar. Ji berkata, Tuan Hou berbicara tentang keadaan khusus, atau ketika ada banyak dari mereka, saya telah menyelidiki secara singkat sungai dunia ini, dan 2 yang mulia iblis sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Ini membutuhkan kekuatan 2 supremasi iblis, itu sudah sangat menakutkan, kata Yan, jantungnya berdebar-debar. Iya. Ji mengangguk, jika celah di suku berserker tidak disegel, aku tidak akan memikirkan tempat ini, waktu hampir habis, kita hanya bisa mencoba. Hou Dao berkata, jika kita berlima bergabung, kita akan cukup kuat untuk menyapu dunia iblis, tentu saja, kita tidak perlu takut, saya setuju dengan saran Tuan Ji, bagaimana menurut kalian bertiga? Dia mengalihkan pandangannya ke 3 lainnya. Blue tertawa mengerikan dan berkata, hehe, menarik karena kalian semua setuju, saya secara alami tidak keberatan. Gong He Yan juga dengan ringan mengangguk setuju. Bagus. Ji sangat gembira, ayo kembali dan bersiap dulu, 3 hari kemudian,
kita akan bertemu di Gunung Changsuan dan menuju ke Sungai Jie bersama. Setelah mereka berlima mencapai kesepakatan, mereka menghilang dari aula utama satu per satu. Kemudian, api di dinding juga padam dengan celepuk dan aula menjadi sunyi. Pada saat yang sama, di ranah seni bela diri surgawi, di Yanwu, seniman bela diri terbang bola-balik, dan kota itu penuh dengan vitalitas. Setelah penghalang ketat Yanwu dibuka, semua seniman bela diri di dunia berkerumun masuk. Selama mereka bersumpah untuk melawan iblis, mereka tidak akan menolak. Yun Xiao telah pergi ke pengasingan untuk memulihkan diri setelah dia kembali, dan semua orang dalam suasana hati yang buruk, jadi mereka melakukan hal yang sama. Segala sesuatu di kota ditangani oleh Ling Wudi, dan semuanya beres. Suatu hari, Yun Xiao tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia keluar dari pengasingan dan berteleportasi dalam sekejap, muncul di aula besar rumah Tuan Kota. Tuan Musing, ini kamu. Di aula, Ling Wudi sedang menghibur seorang lelaki tua, keduanya duduk berhadapan dan minum. Ada boneka di belakang lelaki tua itu adalah Musing, yang dia temui di dunia abadi. Begitu Yun Xiao melihatnya, dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti Musing. Gembira, dia bergegas untuk menyambutnya. Musing meletakkan cangkir teh sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tuan Aliansi Yun, aku tidak menyangka akan melihatmu lagi secepat ini, haha. Yun Xiao tertawa, Tuan Musing, bagaimana kabarmu? Kudengar Master Aliansi Yun sedang berkultivasi dalam pengasingan, jadi aku tidak berani mengganggumu, saya hanya berencana mencari tempat yang tenang untuk memasuki kultivasi pintu tertutup. Aku tidak sibuk, aku tidak sibuk. Yun Xiao melangkah maju sambil tersenyum dan berkata dengan cara yang sangat intim, aku telah menunggu siang dan malam sampai Tuan Musing akhirnya datang, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Musing mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, saya hanya seorang lelaki tua, apa yang bisa diharapkan? Tuan Muda Yun, katakan saja apa yang Anda butuhkan dari saya. Petik 2. Yun Xiao melihat sekeliling dan berkata, apakah Tuan Musing satu-satunya di sini? Bukankah ini sedikit tidak logis? Haha, Master Aliansi Yun memang cerdas. Musing tertawa aneh, dia dan Ling Wudi saling memandang dan tersenyum. Tuan Musing ada di sini untuk pemurnian boneka, kata Ling Wudi. Setelah pertempuran di lautan pembentukan jiwa, Tuan Pulau juga sangat mementingkan aliansi antara dua sekte, kata Musing dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa Master Aliansi Yun sedang merekrut ahli untuk membuat boneka, jadi dia mengirim saya untuk membantu. Pada saat yang sama, saya juga berharap untuk menggunakan kekuatan 10 aturan untuk menyempurnakan energi unsur di tubuh saya dan meningkatkan umur saya. Haha, bagus. Dengan bantuan Tuan Musing, Yanwu akan seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Saya telah mengirim orang ke Pulau Surga untuk menemukan orang-orang dari keluargamu, kata Yun Xiao dengan sangat gembira. Pada saat itu, Tuan Musing juga bisa bertemu dengan mereka. Mari kita serahkan pada takdir, kata Musing dengan acuh tak acuh. Dia telah bertemu dengan beberapa keturunan keluargamu di dunia abadi, tetapi mereka tampaknya telah kehilangan minat pada masalah ini. Dia mengeluarkan piring persegi dan meletakkannya di kehampaan di depannya. Dia meraih ujungnya dengan kedua tangan dan memutarnya sedikit. Rune pada pelat persegi berputar dan menembakkan ratusan cahaya keemasan, yang menyebar ke segala arah dan mengembun menjadi sosok emas besar, total 12. Tubuh emas itu agung, dan dharmanya khusyuk. 12 makhluk ilahi membunuh formasi. Yun Xiao berteriak kaget, ini adalah 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi. Ini adalah peta formasi 3 dimensi dari 12 formasi iblis ilahi surga ibu kota. Musing mengangguk dan berkata, itu telah diturunkan dari zaman kuno dan akhirnya jatuh ke tanganku. Sayang sekali bakat saya terbatas, dan saya tidak bisa menyempurnakannya. Jika saya memberikan ini kepada Mu Chen saat itu, saya mungkin bisa membuat sesuatu yang lebih kuat. Dia menghela nafas dengan ekspresi sedih. Tuan Musing, Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri, kata Yun Xiao, semuanya ditakdirkan. Musing bersemangat dan berkata, saat itu, saya ingin membuat formasi hantu ilahi Capital Heaven yang identik berdasarkan peta formasi ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa bahan yang dibutuhkan untuk 12 pria emas ini terlalu menantang surga. Dengan kekuatan keluargamu saat itu, bahkan sulit untuk membuatnya, apalagi 12. Tapi sekarang, dengan kekuatan Yanwu,
seharusnya tidak sulit untuk menghasilkan 12. Matanya bersinar karena kegembiraan saat dia menatap Yun Xiao. Yun Xiao sedikit terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Aura yang berasal dari 12 gambar susunan sangat kuat. Jika mereka bisa dipulihkan sepenuhnya, pertahanan Yanwu akan sangat kuat. Bahan apa yang kamu butuhkan? Yun Xiao menggosok tangannya dan bertanya dengan penuh semangat. Manusia emas ini terdiri dari 32 bahan utama dan 1366 bahan tambahan. 32 bahan utama adalah kasaya, kata Mu Xing sambil tersenyum. Mu Xing butuh 1 jam untuk membuat daftar semua materi seolah-olah itu adalah harta keluarga, dan akhirnya, dia menatap Yun Xiao sambil tersenyum. Wajah Yun Xiao telah berubah menjadi gelap seperti hati babi saat dia berkata dengan muram, belum lagi Yanwu, bahkan seluruh alam seni bela diri surgawi mungkin tidak mampu membayar biaya sebesar itu. Ling Mudi, yang mendengarkan di samping, juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jika itu 100.000 tahun yang lalu, dengan kekayaan wilayah utara di bawah kendaliku, aku mungkin bisa mengeluarkannya, tapi sekarang, sumber daya di ranah seni bela diri surgawi juga sangat kurang, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu sama sekali. Ini sangat sulit. Yun Xiao berkata, ini lebih dari sulit. Setidaknya ada 30 hingga 40 dari mereka yang sudah punah. Jika hanya jumlah kecil, kita mungkin bisa menggalinya, tetapi jika punah, itu akan sulit, gumam Mu Xing. Saya akan bertanya kepada kamar dagang, kata Yun Xiao, jika benar-benar tidak berhasil, saya harus mencari bahan baku lain untuk menggantinya. Bagaimanapun, segala sesuatu di dunia memiliki kontra alami satu sama lain, dan resepnya dapat diubah. Segera, Dingling, Sulianyi, dan Qian Sheng datang untuk menjawab panggilan itu. Setelah melihat daftar materi, mereka bertiga saling memandang dengan ekspresi sulit dan menggelengkan kepala. Aku mengerti, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, aku bisa melihatnya dari penampilanmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan mencari Grandmaster Amaterasu dan yang lainnya untuk referensi dan mencoba mengganti bahan-bahannya dengan yang lain. Baiklah, Dingling, mengangguk, kami bertiga akan menyelesaikannya dan memberi Anda umpan balik nanti. Aku harus merepotkan Master Aliansi Yun untuk menemukan bahannya, kata Mu Xing, jika kamu bisa memurnikan 12 pria emas, itu akan memenuhi salah satu keinginanku. Aku harus, kata Yun Xiao. Mereka berdua bertukar basa-basi lagi sebelum Ling Mudi membuat pengaturan untuk semuanya. Saudara Yun Xiao, Dingling, datang dan berkata dengan lembut, saya telah mengetahui di mana Wei Qing berada. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia berkata dengan sangat gembira, benarkah? Di mana dia? Dingling, memberi isyarat beberapa kali, dan peta kosong muncul, itu adalah pegunungan yang dikelilingi oleh pegunungan. Yun Xiao curiga sejenak, dia merasa bahwa dia terlihat sedikit akrab, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Ini tempat ini disebut Gunung Ganbo, kata Dingling, Gunung Ganbo, bukankah itu sarang tua Kyumuji? Oh, Yun Xiao menyadari, jadi, disinilah dia bersembunyi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakak laki-laki Yun Xiao, apakah kamu pergi sendirian? Dingling, bertanya dengan cemas dari belakang, itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, kata Yun Xiao tanpa menoleh, dengan Tuhan Bisa dan Tuan Bi di sini, kita bisa mengendalikan segalanya. Segera, susunan teleportasi di Yanwu diaktifkan, dan Yun Xiao menuju Gunung Qianbo. Saat itu, Yun Xiao telah melihat Gunung Ganbo dengan indera ilahinya, dan dia telah mempelajari lokasi spasialnya. Beberapa hari kemudian, salju lebat tiba-tiba turun, dan seluruh pegunungan ditutupi lapisan Silver Frost. Seberkas cahaya hijau datang dari jauh dan melesat ke pegunungan, dimanapun seberkas cahaya berkedip, ruang itu terdistorsi dan berguling. Lampu hijau jatuh di atas salju dan berubah menjadi sosok Yun Xiao, sol sepatunya menempel di salju, tidak meninggalkan jejak. Dia mengidentifikasi arahnya, dan dengan kilatan cahaya putih, dia berteleportasi. Gubuk di Gunung Ganbo masih ada, dan ada tanda-tanda orang di mana-mana. Yun Xiao menyapu indera ilahinya ke seluruh gunung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Siapa itu? Tiba-tiba, teriakan Wei Wuya datang dari dalam gunung, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Yun Xiao. Ini kamu.
Yun Xiao terlihat sangat tenang, dia mengangguk dan berkata, Tuan Wuya, bagaimana kabarmu? Ekspresi Wei Wuya berubah dan dia berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Gunung Ganbo bukan milik keluargamu, kata Yun Xiao, jika ayah dan anakmu bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Tatapannya menjadi dingin, saya hanya mengamati gunung dengan indera ilahi saya, sebenarnya ada 6 hingga 700 orang yang tertidur di pegunungan ini, apakah mereka semua hantu Asura? Jadi bagaimana jika saya, Wei Wuya mendengus, apa hubungannya denganmu? Dia menjadi waspada dan menatap Yun Xiao dengan waspada. Jadi bagaimana jika saya, Yun Xiao tiba-tiba tertawa marah dan berkata, haha, kamu dan ayahmu tidak berperasaan, berapa banyak orang yang telah Anda bunuh? Jika itu masalahnya, aku akan melakukannya atas nama surga. Wajah Wei Wuya menjadi pucat saat dia mengutuk, kamu membantu surga. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah putra surga? Ini keterlaluan. Yun Xiao berkata dengan dingin, setiap orang memiliki hak untuk menghukumnya karena hal yang keterlaluan seperti itu. Wei Qing juga ada di bawah sana, kan? Aku akan membunuhmu dulu, dan dia secara alami akan keluar. Begitu dia selesai berbicara, dia menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi energi pedang dan menebas. Wei Wuya terkejut dan tidak punya waktu untuk menghindar, dia memegang bola dengan kedua tangan dan menangkap pedang di telapak tangannya. Saat kedua kekuatan bertabrakan, bola iblis es Heart Flame terbentuk dan menyebar ke segala arah. Dengan goyangan lengannya, pedang Yun Xiao akan segera mulai berputar di sekitar pedang, terus-menerus menyerang kekuatan Wei Wuya dan menghancurkannya inci demi inci. Wei Wuya tidak berani menerima serangan itu secara langsung, dia mengarahkan pedang ke sisinya dan meninju dengan tangan kanannya, memaksanya untuk mundur dengan keras. Yun Xiao hendak mengejar ketika salju tiba-tiba mulai turun dari bawah, ratusan sosok bergegas dan mengelilinginya dengan aura pembunuh. Hantu Asura Kasaya ini, Yun Xiao terkejut saat dia menemukan bahwa itu sangat berbeda dari sebelumnya, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam aura. Wei Wuya menatapnya dengan dingin dari luar medan perang dan berkata, Li Yun Xiao, saya tidak tahu berapa banyak orang yang Anda miliki di tablet alam ilahi, tetapi jika Anda sendirian, Anda akan dimakamkan di Gunung Qianbo. Alam Dewa Sejati, Yun Xiao berteriak kaget, wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Asura hantu di sekitarnya terus mengaum, saat tubuh mereka berubah, kekuatan mereka langsung melintasi penghalang seni bela diri dan melangkah ke transendensi ilahi. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia hampir tercengang. Sekilas, kekuatan menakjubkan dari ratusan hantu Asura terus meningkat. Ledakan. Beberapa ratus kaki jauhnya, tubuh hantu Asura terdistorsi oleh kekuatan, di bawah peningkatan kekuatan yang kuat, ia tidak tahan dan meledak. Ledakan, ledakan, beberapa lagi meledak, tetapi hanya beberapa di antaranya, kebanyakan dari mereka telah berhasil menerobos ke alam abadi sejati, dan niat membunuh yang kuat datang dari segala arah, mengunci Yun Xiao. Tunggu, ketika dia melihat bahwa hantu Asura akan menyerang, Yun Xiao tiba-tiba menghentikan mereka dan berteriak, Wei Wuya. Ada apa dengan senjata pembunuh ini? Kamu benar-benar bisa menerobos belenggu Dao bela diri. Apakah kamu masih ingat penjaga kematian Luo Qingyun dan Gongyang Zhengqi? Wei Wuya mencibir. Tentu saja aku ingat, kata Yun Xiao, apakah ini ada hubungannya dengan mereka? Keterkejutan di wajahnya tidak bisa lebih besar, begitu banyak prajurit negara abadi tiba-tiba muncul, dan kekuatan ini tidak kalah dengan Yanwu, mungkin hanya pulau pemisahan misterius yang bisa menang. Ini sebenarnya sangat sederhana, kata Wei Wuya, setelah pertempuran di 5 Gunung Awan, kami berdiskusi dengan Gongyang Zhengqi untuk berbagi teknik rahasia menyempurnakan senjata pembunuh, di bawah dampak ganda dari ekstraksi darah dan pembukaan rantai gen, kekuatan senjata pembunuh akan langsung menembus belenggu seni bela diri, dan Luo Qingyun sebenarnya adalah orang pertama yang memiliki 2 teknik rahasia. Yun Xiao tercengang saat mendengar itu, dia berdiri di sana dengan linglung saat dia melihat wajah-wajah ganas di sekitarnya dan bergidik. Aku akan memberitahumu satu hal lagi, Wei Wuya menyeringai, tujuan utama dari kejuaraan petarung adalah untuk mengumpulkan wadah. Rasa dingin mengalir di tulang punggung Yun Xiao, dan dia merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, di mana kontestan yang mengikuti kompetisi seni bela diri. Hehe, itu sudah dalam proses modifikasi.
Wei Wuya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting, karena mereka tidak memiliki kekuatan darah. Kami akan memodifikasinya dengan metode Gong Yang Zengqi terlebih dahulu dan kemudian menemukan cara untuk memurnikan darah mereka. Binatang. Yun Xiao sangat marah, dan dia merasakan kemarahan tak terbatas melonjak dari hatinya. Saat itu, Qiyu Muji menggunakan tubuh manusia untuk eksperimen dan dikeluarkan dari formasi Laut Solil, diburu oleh semua orang di dunia. Tapi aku tidak menyangka kamu 100 kali lebih ganas darinya. Ekspresi Wei Wuya menjadi dingin saat dia mencibir. Qiyu Muji diusir bukan karena dia jahat, tetapi karena dia tidak cukup kuat. Jika dia mampu menciptakan prajurit negara yang abadi sebelumnya, dia akan menjadi penguasa lautan pembentukan jiwa, atau bahkan penguasa dunia. Tidak ada yang berani memburunya. Li Yun Xiao, saya menyarankan Anda untuk bijaksana. Dunia berada dalam kekacauan sekarang, dan kita harus bersatu melawan iblis. Jangan bertengkar dengan kami. Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi di lautan pembentukan jiwa. Sebagai seorang komandan, Anda bersalah atas kejahatan Anda sendiri, namun Anda tidak tahu bagaimana bertobat. Sebaliknya, kamu ingin memicu perselisihan internal. Jari-jari Yun Xiao retak, meskipun proses penciptaan kekuatan di depannya sangat tragis dan mengejutkan, itu memang keberadaan yang kuat yang tidak bisa diabaikan, dan sayang sekali untuk menghancurkannya. Selain itu, begitu ada konflik, itu akan menjadi pukulan besar bagi Liga Bela Diri Surgawi. Melihat keraguan di matanya, ekspresi Wei Wuya juga melunak. Tuan Po Jun, saudaramu sedang bertarung melawan musuhnya di luar tembok. Jika Anda bertindak gegabah, sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Petik 2. Wajah Yun Xiao tidak sedap dipandang saat dia mengendurkan tinjunya yang terkepal. Telapak tangannya berlumuran keringat dingin, seolah-olah perjuangan sengit di hatinya telah berakhir. 3 poin. Pertama, segera hentikan produksi mesin pembunuh ini. Kedua, mesin pembunuh ini harus digunakan di medan perang melawan iblis. Ketiga, lepaskan segel pada Meng Wu dan Meng Bai dan kembalikan kepadaku. Selama kamu bisa melakukan 3 hal ini, aku akan segera pergi. Alis Wei Wuya berkerut saat dia mendengus dingin. Sudah ada banyak seniman bela diri dalam proses produksi. Begitu mereka berhenti, mereka tidak bisa kembali ke awal dan hanya bisa disia-siakan sebagai bahan. Saya tidak peduli apa yang terjadi sekarang. Yun Xiao berkata dengan marah, saya tidak peduli. Tapi tidak ada yang bisa terlibat dalam ini. Kami telah menggali sebagian besar prajurit dengan potensi di ranah seni bela diri surgawi. Kata Wei Wuya, saya dapat mempertimbangkan untuk menyetujui ini. Itu hanya ucapan biasa, tapi itu membuat Yun Xiao merinding. Hampir semua pembangkit tenaga listrik yang bisa mendapatkan peringkat di petarung kejuaraan telah direbut oleh mereka. Selain itu, eksperimen rahasia yang mereka lakukan sebelumnya telah menangkap sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Adapun poin kedua, itu jelas bukan masalah. Wei Wuya melanjutkan, bagaimanapun juga, iblis adalah musuh utama kita. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa hidup berdampingan. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Adapun poin ketiga, hehe, kamu bisa melakukannya di masa depan, tapi tidak sekarang. Petik 2. Mengapa? Yun Xiao tercengang. Syarat pertama sudah sangat keras, tetapi bahkan Wei Wuya telah menyetujuinya. Meskipun kondisi ketiga agak sulit, seharusnya tidak lebih sulit dari yang pertama. Saya tidak punya komentar tentang masalah ini, kata Wei Wuya. Tuan Po Jun, jangan pernah puas, kalau tidak tuan tua ini harus mengirimmu pergi dengan paksa. Hei, aku di sini untuk poin ketiga, kata Yun Xiao dengan senyum tipis. Saya di sini hari ini untuk poin ketiga. Mata Wei Wuya menyipit saat dia dengan dingin berkata, kalau begitu Tuan Po Jun akan merobek wajah kita. Saya sangat ingin tahu tentang berapa banyak orang yang Anda bawa ke tablet alam ilahi. Apakah Anda begitu percaya diri bahwa Anda dapat menjatuhkan Gunung Ganbo? Apakah mereka memindahkan seluruh Liga Bela Diri Surgawi ke sini? Hanya ada beberapa dari kita, termasuk aku, kata Yun Xiao acuh tak acuh. Jika kita tidak bisa menjatuhkan Gunung Qianbo, kita hanya bisa membunuh sebanyak yang kita bisa. Dengan ledakan pedang di tangannya terbakar, dan niat membunuhnya melonjak. Betapa sombongnya. Bunuh dia. Wei Wuya meraung marah dan melambaikan tangannya. Senjata pembantaian di sekitarnya, yang
Telah lama tidak dapat ditahan, semuanya meraung, wajah mereka mengungkapkan kebiadaban yang kejam, dan dengan raungan, mereka mengepung dan menyerang. Dunia pedang. Momentum pedang Yun Xiao mengembun, dan iblis es Heart Flame meledak bersama dengan pedang Qi, menembak ke segala arah, kekuatan dunia pedang dilepaskan, dan area dalam radius beberapa ribu kaki dipenuhi dengan cahaya pedang, membunuh segalanya. Desir, desir, darah berceceran di mana-mana dan menyembur keluar, bagian vital dari beberapa senjata pembunuh di depan langsung dipotong, dan kepala mereka dipisahkan dari tubuh mereka. Wajah Yun Xiao dingin saat dia berjalan menuju senjata pembunuh dengan pedang di tangannya, dengan setiap ayunan pedang, jeritan menyedihkan akan terdengar saat senjata pembunuh jatuh, membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap mata. Mata Wei Wuya berkedut saat hatinya sakit, meskipun ada banyak senjata pembunuh, itu semua adalah darah, keringat, dan air matanya, dia meraung, sialan. Dia bergegas ke depan. Yun Xiao merasakan kekuatan kuat berkumpul di langit, Wei Wuya mengepalkan tinjunya, dan kemudian ribuan aura busuk berkumpul dan berubah menjadi pedang besar. Pedang yang berkuasa. Wei Wuya meraung saat dia berteleportasi di atas Yun Xiao dan mengayunkan penilaian. Alam pedang tiba-tiba hancur, dan senjata pembunuh terlempar oleh aura kekerasan, kekuatan Yun Xiao ditekan dalam sekejap, dan cahayanya menyusut dengan cepat. Tebasan pedang bintang. Yun Xiao memampatkan kekuatannya secara ekstrim dan menuangkannya ke dalam pedang, suara bergetar datang dari tebasan merah kematian pedang, dan teratai mekar dari nyala api yang kuat, dengan puluhan ribu sinar pedang melesat ke langit. Ledakan. Kedua kekuatan itu sama-sama cocok dan berubah menjadi tekanan mengerikan yang menghancurkan langit, seluruh gunung retak dan mencairkan salju. Brengsek. Wei Wuya sangat marah, dia tidak bisa mempertahankan alam kekosongannya terlalu lama, setelah menggunakan pedang penghakiman, dia tidak bisa mempertahankannya lebih lama lagi dan jatuh kembali ke alam keadilan berdaulat ilahi, dia buru-buru memanggil semua senjata pembunuh dari segala arah untuk bergegas ke Yun Xiao, sementara dia sendiri mundur lagi dan lagi, menyembuhkan lukanya dari kejauhan dan menonton. Mesin pembunuh ini tidak memiliki rasa sakit atau persepsi, hanya kegembiraan dan pembunuhan, meskipun mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mereka tetap berjuang untuk menjadi yang pertama. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia telah menghabiskan banyak kekuatannya untuk menahan serangan penghakiman barusan, jika dia diserang oleh hal-hal ini, dia akan berada dalam bahaya. Angin astral berkumpul di tangan kirinya dan tiba-tiba berubah menjadi badai, di dalamnya ada bayangan buaya, Gator menghela nafas lega, dan badai itu langsung berubah menjadi ribuan bila angin, menebas ke segala arah. Pada saat yang sama, dia mengundang Kaleng dan Yuan keluar dari tablet alam ilahi, begitu mereka muncul, mereka segera menunjukkan keahlian mereka dan mulai membantai tanpa menahan diri. Hati Wei Wuya bergetar ketakutan, tetapi dia merasakan lebih banyak rasa sakit di hatinya, senjata pembunuh itu seperti gandum yang telah dipanen, jatuh satu per satu. Berhenti. Tiba-tiba, raungan keras terdengar, dan seluruh langit bergetar. Kemudian, seberkas cahaya yang menyilaukan melesat dari dasar gunung dan berubah menjadi bayangan hijau, sebuah telapak tangan terulur keluar dan menghantam Yun Xiao. Sensin Sidanzer, Yun Xiao membalikkan telapak tangannya dan mengirimkan angin dan awan, biarkan aku menangani angin dan awan. Ledakan. Ketika kedua kekuatan telapak tangan bertabrakan, Yun Xiao merasakan lengannya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Pendatang baru itu adalah Wei Qing, yang telah melangkah ke ranah keadilan berdaulat ilahi, dengan ekspresi dingin, dia meluncurkan beberapa gerakan ke arah Yun Xiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya langsung mulai bertarung di langit, seperti kupu-kupu yang menari. Namun, Yun Xiao mundur saat dia bertarung, dan dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Aku akhirnya menerobos. Dari jauh, mata Wei Wuya berbinar karena kegembiraan, King akhirnya menerobos. Dengan bakatnya dan harta karun itu, cepat atau lambat dia akan bisa mencapai tingkat kekosongan. Yun Xiao juga kaget, baru beberapa saat sejak mereka berpisah di dunia abadi, tetapi kekuatan Wei Qing tampaknya telah meningkat beberapa tingkat, dia sangat galak sehingga bahkan seorang ahli alam berdaulat ilahi biasa tidak akan menjadi tandingannya. Selain itu, kekuatan Yun Xiao telah berkurang 70 atau 80%,
jadi dia hanya bisa ditekan dan dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan, dia merasa sangat tertekan. Jangan berpikir bahwa aku takut padamu, aku tidak takut bahkan jika itu adalah pertarungan tag team. Yun Xiao telah berada dalam bahaya beberapa kali, dan dia terpaksa kehilangan kesabaran, dengan raungan marah, dia menamparkan tangannya, dan 12 sinar emas ditembakkan. Ekspresi Wei Qing berubah drastis, seolah-olah dia tahu betapa kuatnya benda ini, dia tidak berani mendekat dan mundur. Namun, cahaya keemasan tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan mengejarnya sejauh puluhan ribu kaki, tampaknya telah mengunci dirinya dan sedang dikejar. Alis Wei Qing berkerut saat dia membuat segel tangan dan berteriak, ruang di sekitarnya berputar, dan dia berteleportasi kembali ke Yun Xiao dengan wajah mengejek. Namun, hanya dalam sekejap, ekspresi mengejeknya membeku di wajahnya, karena dalam sekejap, 6 Ding dan 6 Jia juga muncul pada saat yang sama dan mendarat di sampingnya. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hatinya, Wei Qing melihat sekeliling dan melihat bahwa Liu Ding dan Liu Jia masing-masing membuat segel yang berbeda, bahkan wajah dan bentuk mereka jelas, dan setiap kali dia melihat mereka, sepertinya ekspresi mereka telah berubah. Wei Qing, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, setujui 3 persyaratanku, atau kamu dan ayahmu akan menjadi debu dengan Gunung Ganbo hari ini. Liu Ding dan Liu Jia berubah menjadi orang dewasa berbentuk manusia dan mengelilingi Wei Qing. Yun Xiao melakukan gerakan mantra 2 tangan dan muncul di samping salah satu boneka, menatap dingin ke arah Wei Qing dalam barisan. Hahaha, aku pernah mendengar 3 syarat sebelumnya. Aku bahkan tidak akan menyetujui 1, apalagi 3. Wei Qing mencibir, untuk dapat memproduksi secara massal ahli negara yang saleh melalui seni kultivasi adalah pencapaian besar yang dapat membalikkan era dan melampaui ruang dan waktu. Kamu benar-benar ingin berhenti, apakah kamu gila? Yun Xiao tertawa marah dan memarahi, kata-kata bodoh apa yang kamu katakan? Kamu yang gila, apa yang akan kamu pikirkan jika aku memurnikanmu menjadi senjata pembunuh? Dao surgawi tidak berperasaan dan meremehkan segalanya. Wei Qing tertawa, orang-orang kudus tidak berperasaan dan memperlakukan orang-orang seperti anjing. Sampah tidak memiliki hak asasi manusia dan hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang suci, bukankah orang suci seperti Anda dan saya juga berada di bawah belas kasihan Dao surgawi? Sekarang setelah kesengsaraan iblis telah datang, orang-orang ini akan mati di medan perang, jadi, lebih baik mengerahkan lebih banyak kekuatan dan memberikan lebih banyak kontribusi ke ranah seni bela diri surgawi. Konyol, bahkan jika aku harus mati, tidak ada yang mau mati dengan cara pengecut. Yun Xiao memarahi dengan marah, kamu bisa menggunakan tubuhku setelah aku mati. Ini semua adalah niat jahatmu sendiri, namun kamu menyalahkannya pada Dao surgawi. Konyol, konyol, tidak tahu malu. Hehe, aku konyol dan tidak tahu malu. Wei Qing tiba-tiba tertawa dan berkata, studi tentang Dao tentang teknik tubuh manusia memiliki sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terutama setelah Master Iblis disegel 100.000 tahun yang lalu, aturan 10 penjuru benar-benar hancur, itu dikembangkan hingga puncaknya, namun, mengapa metode pemurnian untuk menjadi dewa muncul saat ini? Pernahkah Anda berpikir tentang? Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan suara dingin, apa yang kamu coba? Hahaha, petik 2. Wei Qing tertawa bangga dan berkata dengan keras, Li Yun Xiao, kamu sudah menebaknya, tapi kamu tidak percaya, hahaha, ini semua kehendak surga. Yun Xiao merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, di bawah Dao surgawi, semua makhluk hidup seperti semut, dia menatap langit dan bertanya-tanya apakah semuanya adalah kehendak surga. Wei Qing memandang kaleng, bi, dan buaya, yang bertarung di kejauhan. Setelah membunuh sejumlah besar senjata pembunuh, mereka juga berada dalam situasi yang sulit dan hanya bisa bertahan. Senjata pembunuh negara yang saleh ini diciptakan oleh Dao surgawi untuk melenyapkan iblis, dan mereka mewakili pilihan Dao surgawi. Tidak peduli seberapa tidak mau Anda tidak dapat mengubah fakta ini. Saya menyarankan Anda untuk berbalik dan berhenti sekarang. Saya tidak ingin memicu badai berdarah, tidak ada yang ingin melihat terlalu banyak gesekan internal sebelum kesengsaraan iblis. Tetapi jika kamu bersikeras melakukan hal-hal dengan caramu, aku tidak takut. Wei Qing berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin.
Dia memegang tangan kanannya di depan tubuhnya, nyala api yang mewakili yang ekstrim dan es yang mewakili yin ekstrim berubah menjadi dua warna dan perlahan naik di telapak tangannya. Di bawah penerangan dua lampu ekstrim, botol harta karun sepanjang 1 kaki dipadatkan, itu berkedip-kedip dengan cahaya perak dan memiliki pola binatang scarlet di atasnya, kekuatannya mencengangkan. Botol itu terus memancarkan cahaya, dan seluruh kekosongan bergetar bersamanya, itu dengan lembut direkatkan bersama dengan kekuatan formasi, saling meremas seperti arus bawah. Hanya saja di bawah arus bawah ini, ruang dikompresi sampai berubah bentuk, dan semua jenis kekuatan kekerasan sangat tidak stabil. 6 Ding dan 6 Jia tampaknya memiliki semangat mereka sendiri, ekspresi mereka menjadi serius, dan segel di tangan mereka juga berubah, meningkatkan kekuatan formasi. Jubah panjang Wei Qing berkibar hebat, dia berkata dengan dingin, perang atau perdamaian, itu semua tergantung pada kata-katamu. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata, lepaskan Meng Wu dan Meng Bai, dan aku akan segera pergi. Sebelum akhir bencana iblis, aku tidak akan peduli dengan masalah mesin pembunuh lagi. Ini sudah menjadi intinya. Wei Qing juga telah merasakan inti Yun Xiao, jadi dia berkata dengan suara rendah, aku bisa mengembalikan kedua saudara kandung itu kepadamu, tapi tidak sekarang. Saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang mereka, tetapi mereka terkait dengan rahasia yang tidak dapat saya ceritakan untuk saat ini. Beri saya waktu setahun, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda dalam keadaan utuh. Tidak hanya mereka baik-baik saja, tetapi mereka juga akan menjadi dua ahli papan atas setahun kemudian. Kamu berbicara tentang masalah tanah, kan? Yun Xiao menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu tahu tentang itu? Pupil Wei Qing berkontraksi dan menembakkan cahaya tajam. Setelah beberapa lama, dia perlahan menahan amarahnya dan berkata dengan tenang. Tidak heran, persatuan bela diri surgawi sangat kuat sekarang, dan dengan bantuan pulau pemisahan misterius, tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui batas tanah. Karena Anda juga memahami hubungan antara keduanya, maka saya akan langsung, kekuatan saudara kandung berasal dari tanah, dan saya perlu mendapatkan kekuatan tanah, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk menghadapi kesengsaraan iblis. Mengapa kamu harus mendapatkannya? Kata Yun Xiao dingin, mengapa Anda harus mendapatkannya? Ini akan sangat bermanfaat bagiku juga. Wei Qing mendengus, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku sudah mempersiapkan ini begitu lama. Bagaimana aku bisa menyerah sekarang? Aku akui bahwa aku tidak sekuat kamu saat ini, tetapi unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Jika Anda tidak membuka jalan untuk saya masih bisa membalikkan Liga Bela Diri Surgawi dengan kekuatan yang saya miliki. Ada pepatah yang mengatakan bahwa memberi orang lain kenyamanan juga memberi diri Anda kenyamanan. Jika kamu melakukan sesuatu terlalu keras, takdir akan berakhir lebih awal. Kemarahan Yun Xiao melonjak. Wei Qing bertingkah seperti hooligan, seperti bagaimana dia berurusan dengan Lu Chongzi di sumur iblis kuno. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka hargai. Lu Chongzi adalah hidupnya sendiri, tetapi yang dia hargai adalah nasib alam seni bela diri surgawi. Kamu, Yun Xiao berkata tanpa daya dan marah, bersumpah untuk memastikan keselamatan saudara kandung dan mengembalikannya kepadaku dalam keadaan utuh setahun kemudian. Saya juga bersumpah bahwa saya akan menggunakan senjata ini untuk melawan iblis. Bibir Wei Qing melengkung menjadi senyuman, dengan membalikkan tangan kanannya, dia menyingkirkan botol yin dan yang qi dan memerintahkan semua senjata pembunuh yang bertarung di kejauhan untuk berhenti dan berpisah. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao menarik formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi, dan 6 Ding dan 6 Jia terbang kembali ke tablet alam ilahi. Suasana yang sangat tegang menghilang dalam sekejap. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab, tapi kamu terlalu berhati lembut. Jika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi ras iblis, tidak hanya para prajurit ini yang akan mati, tetapi keluarga, teman, dan seluruh alam seni bela diri surgawi mereka juga akan mati. Wei Qing mencibir, tapi sekarang, mereka adalah satu-satunya yang mati. Jika mereka bisa memberi semua orang kesempatan untuk hidup, mereka akan mati dengan kematian yang layak. Setelah menerima perintah, semua senjata pembunuh mundur di belakang Wei Qing. Aura mereka mulai jatuh dengan cepat, jatuh dari kembali ke alam realitas ke keadaan 9 alam surga. Mereka semua tampak lesu dan lamban.
Wei Wuya mendengus dingin dan juga muncul di samping Wei Qing. Ken dan Phoenix kembali ke sisi Yun Xiao, berlumuran darah dan aura pembunuh, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, jelas, keberadaan mesin pembunuh telah mengejutkan mereka. Buaya itu berubah menjadi angin puyuh dan kembali ke bentuk miniaturnya, berbaring di bahu Yun Xiao. Bahkan jika kamu mati dengan kematian yang layak, itu bukan terserah kamu untuk memutuskan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih, balas Yun Xiao, bahkan jika apa yang Anda katakan adalah pilihan terbaik, Anda tidak memiliki hak untuk memaksa orang lain jika mereka tidak mau. Haha, aku sekarat karena tertawa. Li Yun Xiao, apakah kamu masih anak-anak? Wei Qing mendengus, sampah tidak memiliki hak asasi manusia, hanya yang kuat yang dihormati. Nasib yang lemah harus ditentukan oleh yang kuat, ini adalah hukum dunia. Tinjuku besar, jadi aku bisa mengendalikan nasib mereka, bukankah ini kebenaran yang tidak pernah berubah? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu? Bodoh. Yun Xiao terkejut, dan dia tidak tahu bagaimana membantah. Dia secara alami memahami prinsip ini dan selalu mengikutinya, hanya saja pada saat ini, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ken dan Chan saling memandang, mereka tampaknya tidak berpikir bahwa ada yang salah. Bahkan jika aku tidak mengendalikan nasib mereka begitu iblis menyerang, nasib mereka akan tetap dikendalikan oleh mereka, kata Wei Qing dingin, dengan kata lain, bahkan jika aku berhati lembut sepertimu, aturan dunia ini tidak akan berubah sesuai dengan kebajikanmu, itu masih hukum hutan. Dia tertawa mencemooh, jika Anda pikir Anda sangat mampu dan berpikir Anda benar, maka pergi dan beritahu iblis untuk tidak menyerang alam seni bela diri surgawi, katakan kepada mereka untuk berbelas kasihan, hidup dalam damai, dan membangun dunia yang harmonis bersama-sama. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, dia selalu fasih, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dibuat tidak bisa berkata-kata oleh pihak lain, dia benar-benar tercengang dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Wei Qing melambaikan tangannya dan berkata, jika tidak ada yang lain, silakan, aku tidak akan melihatmu keluar. Setahun kemudian, saya pasti akan mengembalikan saudara kandung Meng dalam keadaan utuh, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk melawan iblis. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap Yun Xiao dengan dingin dan sombong, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Yun Xiao berdiri di langit dalam diam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi bersama kedua pria itu. Sejak dia mengetahui misi penguasa tablet alam ilahi, dia telah mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Dao Surgawi, dia benar-benar kehilangan keriangan masa lalunya dan telah melakukan banyak hal yang tidak dia sukai. Misalnya, dia tidak menyukai Wei Qing, dia tidak suka senjata pembunuhan, tetapi dia tidak punya pilihan selain mentolerir Wei Qing dan keberadaan senjata pembunuh. Master Aliansi Yun, bisa tiba-tiba berkata, apakah Anda tidak merasa sedikit tertekan? Anda tidak tahan melihat begitu banyak prajurit berubah menjadi mayat berjalan, seolah-olah martabat Anda sebagai seorang pejuang telah diinjak-injak. Petik 2. Yun Xiao menoleh untuk menatapnya, menangkupkan tinjunya, dan berkata, saya harap Tuan dapat menghilangkan keraguan saya. Ken mengangguk dan berkata, itu seperti yang dikatakan orang itu, meskipun Anda bertanggung jawab dan bertanggung jawab, Anda memang terlalu berhati lembut, guyu Yun. Orang yang baik tidak memimpin pasukan, mungkin Anda benar-benar tidak cocok untuk posisi pemimpin aliansi, namun, karena berbagai koneksi, Anda tidak punya pilihan selain menjadi pemimpin aliansi. Pepatah bahwa sampah tidak memiliki hak asasi manusia benar-benar benar. Kamu belum pernah melihat adegan ras iblis mendatangkan malapetaka di alam bela diri surgawi. Biasanya, itu adalah pembantaian di seluruh kota, dengan korban tewas yang tak terhitung jumlahnya. Di manakah martabat makhluk hidup yang dibunuh seperti rumput? Mereka tidak memiliki martabat, karena mereka lemah. Yun Xiao ragu-ragu, tetapi bisa tersenyum dan berkata, seniman bela diri ini tidak memiliki martabat, karena mereka juga lemah dibandingkan dengan Wei Qing. Namun, bahkan jika mereka kehilangan martabat mereka, mereka masih bisa berguna, mereka memiliki martabat yang jauh lebih besar daripada rumput yang telah dibunuh oleh iblis. Hakim menepuk bahu Yun Xiao dan terkekeh, saudaraku. Ketika lebih banyak orang meninggal di masa depan, Anda akan mati rasa karenanya. Yun Xiao sedikit gemetar dan merasakan hawa dingin di hatinya,
tetapi dia tahu bahwa dua iblis besar itu benar, dan bahkan Wei Qing benar. Dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya, mungkin. Saya terlalu bergantung pada perasaan saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terus terbang. Ken dan Phoenix tersenyum kecut saat mereka saling bertengkar dan menggelengkan kepala. Anak ini terlalu berhati lembut, kata Sang, dia tidak cocok menjadi pemimpin aliansi, dia hanya cocok menjadi komandan kecil. Ken tersenyum dan berkata, kamu salah, meskipun dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin aliansi, dia adalah orang yang paling cocok. Wasit tertegun sejenak sebelum dia berkata, apa? Apa yang dia maksud dengan tidak cocok menjadi pemimpin aliansi, tetapi orang yang paling cocok? Kata-katamu membuatku bingung. Bisa berkata dengan tegas, pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin karena kebajikan wanitanya dan darah panasnya sehingga dia mampu memenangkan hati orang-orang? Itu sebabnya dia mampu mengumpulkan kekuatan dari semua sisi, selain Ye Qingyu, siapa lagi yang bisa mengambil posisi pemimpin di alam seni bela diri surgawi? Memang tidak ada yang tersisa, wasit menggelengkan kepalanya setelah berpikir. Bukan hanya manusia, kata Ken, dengan kami berdua dan Nyonya Lin, hubungannya dengan ras monster tidak akan buruk di masa depan, kami akan menjadi orang-orang yang meredakan konflik antara kedua ras, selain itu, putri ras laut mengikutinya, di masa depan, hanya Yun Xiao yang dapat menyatukan kekuatan seluruh alam bela diri surgawi, dan bahkan Ye Qingyu tidak dapat melakukannya. Itu masuk akal. Sang mengangguk. Ken tersenyum dan berkata, jangan terlalu memikirkannya, semuanya memiliki keinginannya sendiri, kami hanya melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Keduanya segera berubah menjadi berkas cahaya dan mengejar Yun Xiao. Bersambung.